Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami. Kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 11-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang berserah dan berusaha. Berserah dan berusaha berarti selain kita mempercayakan diri atau pasrah, kita juga tetap harus melakukan suatu usaha, yaitu suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dengan kata lain, tidak berarti diam saja tanpa melakukan atau mengerjakan sesuatu. Tetapi yang benar adalah apa yang menjadi bagian kita lakukan. Kita kerjakan dengan segenap kekuatan, segenap hati, segenap pikiran kita. Selebihnya kita percayakan atau pasrahkan kepada Tuhan. Sama seperti kehidupan anak Raja Wali yang menjalani proses pertumbuhannya. Apakah yang dilakukan induk Raja Wali terhadap anaknya ketika ia menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya anaknya belajar untuk terbang? Tentu saja tubuh anak Raja Wali akan melayang-layang dan hampir mencapai batu cadas yang keras di bawahnya. Yang dilakukan anak Raja Wali pada saat itu adalah berserah dan mempercayakan diri sepenuhnya pada induknya. Pada saat berserah dan mempercayakan diri kepada induknya, itulah yang kita sebut dengan iman. Selain berserah dan mempercayakan diri kepada induknya, anak Raja Wali itu tentu saja juga harus berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menggerakkan sayap-sayapnya terbang supaya ia bisa bertahan hidup. Segala usaha yang dilakukan oleh anak Raja Wali untuk tetap bertahan hidup, itu juga kita sebut dengan iman. Dengan kata lain, iman kita menuntut untuk berserah sepenuhnya kepada Allah, tetapi juga sekaligus kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menggerakkan sayap-sayap kehidupan kita. Jadi keduanya, yaitu berserah dan berusaha, harus seimbang dan harus sama-sama bertumbuh. Karena semakin beriman itu berarti semakin berserah sekaligus semakin berusaha dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk menjalani sepanjang hari ini dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah perkuliahan kita, dalam aktivitas kehidupan kita, segala keinginan kita. Mari kita belajar dalam menjalaninya dengan berserah dan berusaha. Sebab tanpa penyerahan diri yang total, tanpa disertai usaha dengan keras, itu merupakan iman yang loyo, iman yang manja, iman yang tidak pernah bertumbuh. Sebaliknya, usaha yang keras, ya sekeras apapun tanpa disertai penyerahan diri seutuhnya, itu menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang sombong rohani. Jadi, iman yang sesungguhnya berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Namun pada saat yang sama, iman kita juga menuntut ketaatan untuk berusaha dengan bertindak, dengan bekerja, dengan berbuat sesuai kehendak yang Allah mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seimbangkan kehidupan iman kita agar pada saatnya terbang kita seperti seekor Raja Wali dengan sayap-sayap kokoh mengarungi langit-langit biru dari segala masalah
masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup, yang akan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan dan didengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk berserah dan berusaha. Biarlah kami bukan hanya beriman saja, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan kepada kami, supaya kami Tuhan Yesus sama seperti anak Raja Wali yang dituntun, yang disertai oleh induknya. Demikian juga Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, sekolah, perkuliahan, bahkan segala keinginan dan hasrat kami dengan pertolongan Tuhan kami bisa jalani dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami dengan segala suatu pergumulan persoalannya, beserta pemimpin yang dipercaya, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang memerintah melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memuji menyembah Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa umat-umat Tuhan, anak Tuhan yang berada di tengah bangsa ini, Tuhan jamah menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati juga anak-anak-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Liamin yang ada di JSS, dan kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah kami dengan segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.